Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Sabtu 28 Februari 2026. Hari ini adalah hari terakhir dalam bulan Februari 2026 yang merupakan hari biasa dalam pekan Prapaskah pertama dengan warna liturgi adalah ungu. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema mengasihi tanpa batas dan menjadi sempurna seperti kehendak Allah Bapa di sorga. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Ulangan 26 ayat 16 sampai dengan 19, Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 119 ayat 1 sampai dengan 2, 4 sampai dengan 5 dan ayat 7 sampai dengan 8. Bait pengantar Injil diambil dari surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus 6 ayat 2b, dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 5 ayat 43 sampai dengan 48. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Sabtu, tanggal 15 Maret 2025, tanggal 24 Februari 2024, tanggal 4 Maret 2023, tanggal 12 Maret 2022, dan tanggal 27 Februari 2021. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Matius 5 ayat 43 sampai dengan 48. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat dan mencerahkan sesama, kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian kuntum ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video kuntum ini. Baik sahabat kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat kuntum yang terkasih, sungguh indah dan terlihat mudah membaca apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus dalam bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 5 ayat 43 sampai dengan 48, tetapi seringkali tidak mudah ketika harus menerapkannya. Seringkali kita emosi, bahkan ingin membenci orang-orang yang telah kita bantu tetapi tidak memberikan balasan yang sesuai kepada kita. Bahkan emosi kita akan lebih meninggi jika menyangkut kepada musuh-musuh kita. Hari ini Yesus Kristus mengajak kita untuk mengasihi tanpa batas, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Matius 5 ayat 44. Menjadi sempurna seperti kehendak Allah Bapa di sorga, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Matius 5 ayat 48, melakukan segala bentuk pelayanan dan berbuat baik dengan tulus ikhlas dan penuh sukacita, serta tidak memikirkan apa yang akan mereka berikan kepada kita, karena Allah Tritunggal Maha Kudus sudah menyiapkan hadiah
yang lebih baik dan tidak kita duga sebelumnya. Sahabat Kuntum yang terkasih, sungguh suatu ajakan yang sangat berat dan sangat tidak mudah, apalagi mengasihi terhadap orang yang sudah menyakiti hati kita. Karena Yesus Kristus telah memberikan teladan lebih dahulu dengan mengasihi siapa saja tanpa pernah membeda-bedakan, maka mengapa kita bersikap sebaliknya? Kita bisa lihat dalam surat pertama Yohanes 4 ayat 19. Jadi pengikut Yesus Kristus itu berarti harus meneladani semangat hidupnya, termasuk di dalamnya soal mengasihi siapa saja tanpa batas. Dengan mengasihi musuh-musuh kita, maka kita sesungguhnya juga mengasihi Allah Tritunggal Maha Kudus yang telah melimpahkan kasih-Nya kepada kita dan mengasihi diri kita sendiri. Dengan kondisi seperti itu, maka kita membebaskan diri kita dari belenggu pikiran, perasaan, dan negatif terhadap orang lain. Trilogi Kristiani, yaitu iman, harapan, dan kasih, menunjukkan bahwa iman berarti percaya kepada Allah yang Maha Pengampun, harapan berarti tidak putus asa ketika menghadapi kegagalan dan atau saat kita jatuh dalam salah dan dosa, kasih berarti ajaran serta perintah yang mendasari setiap kehidupan serta karya orang-orang Kristiani, justru membantu kita untuk mengurangi terjadinya salah dan dosa, lalu kemudian membersihkannya. Sahabat Kuntum yang terkasih, bersikap adil bagi Allah Tritunggal Maha Kudus tidak cukup, karena kita diminta juga untuk bersikap murah hati, sama seperti Allah Tritunggal Maha Kudus itu murah hati, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Lukas 6 ayat 36. Mengingat sikap murah hati adalah cerminan pribadi Allah Tritunggal Maha Kudus sendiri. Di dalam Injil Matius 5 ayat 7 dikatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Selain itu, Yesus Kristus juga mengajarkan kita untuk lebih dulu melayani daripada dilayani, sama seperti anak manusia yang bahkan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita bisa baca dalam Injil Matius 20 ayat 28 dan Injil Markus 10 ayat 45. Jangan lemah dalam iman, jangan kecil dalam harapan, jangan jauh dari perbuatan kasih, sehingga Allah Tritunggal Maha Kudus akan melimpahkan rahmat-Nya bagi kita dan menjadikan kita sempurna seperti kehendak Allah Bapa di surga, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Matius 5 ayat 48. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat pagi, dan shalom.